kita siapkan hati dan pikiran kita mulai ibadah. Silakan Ibu Elsa dimulai. Baik. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat sekalian, selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah kita di pagi hari yang indah ini, kita akan mendengarkan warta jemaat sejenak. Ibadah persekutuan doa malam. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persekutuan doa malam jemaat GKI Pulau Mas akan kembali diadakan pada setiap hari Kamis, Minggu ke-1, 3, dan 5 pada pukul 19.30 melalui aplikasi Zoom Meeting. Demikianlah informasi ini kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Kunjungan diakonia Natal kunjungan diakonia Natal GKI Pulau Mas. Panitia Natal GKI Pulau Mas pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 telah menyalurkan bantuan diakonia yang telah dikumpulkan ke Panti Werda Stella Maris Bogor. Panitia mengucapkan syukur atas dukungan dan doa dari jemaat atau simpatisan sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Demikian informasi ini kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan yang dilakukan. Komisi Anak. Ibadah Minggu Ceria dimulai pukul 10.30 sampai dengan 12 WIB secara online atau Zoom Meeting. Mohon orang tua mempersiapkan anaknya dalam mengikuti ibadah tersebut. Link ibadah akan diinformasikan menyusul. Demikian undangan ini dibuat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Komisi Remaja. Komisi Remaja GKI Pulau Mas mengundang teman-teman remaja untuk hadir dalam ibadah Komisi Remaja yang akan diadakan pada hari Minggu 20 Februari 2022 waktu 16.30 sampai dengan selesai. Pelayan firman Pendeta Sitio Haryo Mahanduro, tema kebajikan. Pelayan liturgi Saudari Demelza Fidelia Adadel via Zoom Meeting. Komisi Dewasa, Majelis Jemaat dan pengurus Komisi Dewasa mengundang Opa, Oma, dan Bapak Ibu lansia untuk mengikuti persekutuan lansia yang diadakan pada hari Sabtu 26 Februari 2022, waktu jam 9 sampai dengan jam 10 WIB, pengurus KD via Zoom Meeting. Pendalaman Alkitab bersama. Bidang Pembinaan mengundang jemaat untuk hadir dalam PA bersama jemaat pada hari Kamis 24 Februari 2022 pukul 19.30 sampai dengan selesai via Zoom Meeting. Dilayani oleh Pendeta Christian Huta Barat GKI Jatimurni. Tema Hakim-Hakim Bangsa Israel. Penyampai pesan Allah kepada bangsa Israel. Demikianlah informasi ini kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang berulang tahun di GKI Pulau Mas dan Bajem Harapan Kita, Ibu Hermina Denarun, Adik Tiberius Aletea Sianturi, Bapak Peter Kilopang, Saudari Samuel Jurni, Saudari Leli Monika, Bapak Siringo Ringo, Saudara Hizkia Girit
Febriano Siahaya, Saudari Maria Ririmase, Majelis dan seluruh jemaat GKI Pulau Mas mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat, sebelum kita memasuki ibadah, saya izinkan Bapak Ibu jemaat untuk bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu jemaat, saya jemput bangkit berdiri dan kita akan memulai ibadah kita di saat ini. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan beritahukanlah percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Kita menyanyi bersama NKB 1, bait 1 dan 2, Hai Kristen, nyanyian. Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kita meyakini bahwa kebaktian Minggu pada hari ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai setiap kita. Dan menyertai juga. Silakan duduk.
izinkan saya mengambil alih ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, merespon kebaikan dengan kebaikan merupakan hal yang biasa untuk dilakukan. Akan tetapi bagaimana bila terdapat pribadi yang memusuhi diri kita, pribadi yang jahat kepada kita? Bagaimana respon yang kita punya? Mari bersama melalui kebaktian ini, kita kembali menghayati respon diri kita kepada sesama kita, bahkan kepada pribadi yang membenci kita. Kita sambut dengan bernyanyi dari PKJ 277, bait yang pertama dan kedua, sekalipun diriku dapat berkata-kata. Bapak Ibu Jemaat sekalian, kita masuk dalam pengakuan dosa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah diri kita sudah menjadi pribadi yang penuh cinta kasih untuk mengasihi sesama kita? Tuhan sudah mengasihi diri kita. Mari kita kembali melihat apakah diri ini sudah mengasihi sesama kita? Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa, Engkau sungguh dan teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Engkau telah mengasihi kami sampai dengan saat ini. Dengan segala hal yang boleh kami dapatkan, kami terima, bahkan kami nikmati, dan apa yang boleh kami alami dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Tapi kami sadar sungguh ya Tuhan, kami anak-anak-Mu penuh kelemahan dan dosa. Kami sering menyakiti sesama kami. Kami sering menyakiti saudara kami. Kami sering menyakiti anak-anak kekasih kami. Kami sering menyakiti orang-orang yang mencintai kami ya Tuhan. Kami tidak layak di hadapan-Mu ya Bapa. Kami datang memohon pengampunan yang berasal daripada-Mu ya Bapa. Kasihanilah kami, ampuni kami. Dalam Kristus Yesus kami mohon. Amin. Kita mengaminkan pengakuan iman kita dengan PKJ 43 bait 1 dan sampai 4. Tuhan, kami berlumuran dosa.
kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Tuhan, sudilah ampuni kami. Bapak Ibu Jemaat, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam berita anugerah. Jemaat yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama kita mendengarkan berita anugerah dari Tuhan Yesus Kristus yang diambil dari Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, yang kiranya dapat menjadi kabar sukacita bagi kita semua. Syukur kepada Allah. Salam damai untuk kita semua. Salam damai Untuk kita sekalian. Kita menyanyi bersama NKB 73 bait 1 dan 2. Kasih Tuhanku lembut. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku berteduh, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia. Bagiku punya talang kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Ditolongnya yang benar dan yang berbeban berat, juga orang yang sesat, kasih besar. Walau hatimu cemas, kasihnya lebih besar dan membuat kau benar, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Bapak Ibu Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang mulia, pada pagi ini kami sungguh mengucap syukur karena kasih setia Tuhan terus kami rasakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami merasakan kasih-Mu begitu besar. Tetapi di dalam kehidupan kami sering
kami tidak dapat mengasihi sesama kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kami akan dituntun oleh kebenaran firman-Mu untuk hidup kami boleh menjadi lebih baik dari hari lepas ke hari. Biarlah tuntunan Roh Kudus terus memimpin kami, memperlengkapi kami, dan memampukan kami untuk melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan, biarlah Engkau juga menjauhkan dari kami hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi kami. Biar kami dapat diam mendengar dan peka untuk mengerti, memahami kehendak Tuhan. Berkati juga hamba-Mu penuh dengan kekurangan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama mempersiapkan Alkitab kita. Kita membuka Alkitab kita. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 6 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-38. Injil Lukas 6 ayat 27 sampai ayat yang ke-38. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharap balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pewarta kabar Allah. Haleluya. Selamat pagi, Bapak Ibu. Selamat pagi. Maaf ya, tadi sebelum berdoa tuh ternyata ada anak saya masuk. Jadi mesti disuruh keluar dulu. Apa kabar Bapak Ibu?
Baik. Baik. Luar biasa. Baik ya, semoga kita semua baik, sehat, sukacita Amin. luar biasa, boleh bertemu, boleh melayani di tengah-tengah Bapak Ibu. Tema kita hari ini cukup menarik nih, cara membalas musuh. Wah, ini temanya provokatif sekali ya. Sepertinya kok bertentangan nih dengan apa yang biasanya kita dengar. Kan kita biasanya dibilang jangan membalas gitu ya. Tapi kita temanya hari ini dalam tanda kutip ya, cara membalas musuh. Izinkan saya untuk share screen, Bapak Ibu. Sebentar ya. Ya. Kalau kita berbicara tentang tema kita, cara membalas musuh, ini identik dengan sebuah sikap, ya, membalas. Kita kan seringkali kalau ada orang yang jahat sama kita, menyakiti kita suka berhitung ya. Oh, 1, 2, gitu ya, 3, begitu 3. Kita tuh pengennya bales. Supaya apa sih? Supaya orang merasakan apa yang kita rasakan. Saya merasa sakit, saya merasa terzolimi kalau kata teman-teman sahabat kita gitu ya. Saya merasa terluka. Saya merasa kalau lagu dangdut sakitnya tuh di sini gitu ya. Nggak enak, sakit, dan kita mau membalas. Saya mau kita bersama-sama melihat kisah ini. Jadi ada seorang pria di Ceko. Dia itu punya hewan peliharaan yang memang tidak lazim, gitu ya. Dia pelihara singa. Dalam perjalanannya memelihara, ternyata suatu hari singa itu membalas apa yang ia rasakan kepada pemiliknya. Jadi pada suatu hari pria ini ditemukan tewas, dimakan oleh peliharaannya sendiri, oleh singa ini. Kenapa? Usut punya usut, katanya karena singa itu sering dibawa dengan dikerangkeng gitu ya. Jadi diperlakukan dengan kasar, dikurung. Jadi ada kandang yang memang dibangun di belakang rumahnya. Orang-orang di sekitar rumahnya itu sudah sering memperingatkan, ini harusnya dibebaskan di alam. Dia bukan tempatnya, bukan dikurung. Jangan dipelihara, ini bukan hewan peliharaan. Tapi pria ini tetap kekeh. Dia membeli secara ilegal dan dia merawat secara ilegal. Dan ya kita pasti tahu gitu ya, dikurungnya mungkin bukan di tempat yang layak, karena singa itu kan harusnya di alam bebas. Tapi kalau dikurung pasti tempatnya terbatas, apalagi di rumah biasa. Jadi singa itu membalas. Caranya binatang itu membalas. Kalau dia ngerasa sakit, ya dia balas. Dia lukai. Dia pengen pihak lain, baik itu manusia ataupun binatang lain, merasakan hal yang sama. Begitu juga kalau kita lihat gambar ini. Jadi ini sebuah berita di Kompas gitu ya. Gajah di India itu membunuh 14 orang. Ya, jadi dia menginjak-injak si gajah ini. Kenapa? Karena istri dan anak gajah ini itu ditembak. Jadi upaya pembalasan itu menjadi satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi rasa sakit yang dirasakan oleh binatang. Yang jadi pertanyaan besar buat kita saat ini, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan manusia? Apakah kita sebagai manusia juga suka membalas sama seperti binatang? Mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, gimana dengan kita? Saya punya cerita, Bapak Ibu. Susi menikah dengan Bambang. Wah, Susi ini istri yang sabar luar biasa. Pak Bambang ini sukanya judi gitu ya. Dia suka judi, suka mabok. Dia sering kalau mabok, kalau pulang judi gitu ya, dia sering memperlakukan Bu Susi ini dengan semena-mena. Bahkan kadang kalau mau judi,
dia ambil aja tuh uang belanja. Dia nggak peduli sama istrinya, sama anaknya. Dan kalau mabuk kan orang suka nggak sadar ya melakukan berbagai hal yang tidak sepatutnya, tidak semestinya. Tapi Bu Susi ini sabar sekali. Bertahun-tahun dilakonin, bertahun-tahun tetap dijalani. Dia jarang melawan. Wah, bener-bener kayaknya nih Bu Susi ini melakukan apa yang menjadi firman Tuhan gitu ya, nggak membalas. Tapi suatu ketika Pak Bambang ini penasaran, dia tanya sama istrinya. Kebetulan momen hari Valentine kan nggak jauh ya dari kita sekarang. Dia tanya sama istrinya, sayangku, aku nih penasaran, kenapa sih kok kamu itu selama ini baik banget? Kamu tuh nggak pernah membalas. Bahkan beberapa tahun belakangan ini tuh aku memperhatikan setiap kali aku marah, setiap kali aku berlaku hal-hal yang melukai kamu, kamu tuh malah bebersih rumah. Apa sih rahasia kamu? Kenapa sih kamu bisa melakukan itu? Tahu nggak jawaban Bu Susi, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan? Iya, Mas. Ya, saya memang bebersih rumah supaya saya tuh bisa melampiaskan emosi. Supaya saya tuh nggak bales apa yang kamu lakukan sama saya. Makanya saya tuh sekarang hobi banget ngosek WC. Oh ya, kata Pak Bambang. Aduh, benar-benar deh saya tuh bangga, kata Pak Bambang. Saya tuh bangga punya istri kayak kamu. Tapi akhirnya Bu Susi memberikan jurus jitu dan rahasianya. Setiap kali saya marah itu loh, Mas, saya itu ngosek WC pakai sikat gigi kamu. Jadi Bapak Ibu, yang dilakukan oleh Bu Susi itu benar ngosek WC, tapi ngoseknya bukan pakai sembarang sikat, tapi pakai sikat gigi suaminya. Lah, kalau begitu, apa bedanya dia dengan binatang yang juga membalas? Kelihatannya kayak nggak ngebales sih gitu ya, sabar gitu ya, malah bebersih, malah kosek-kosek, bebersih rumah. Tapi dia ngoseknya pakai sikat gigi suaminya. Lah ya sama aja. Sikat gigi suaminya buat sikat toilet, kloset. Ya itu kan karena dasarnya sebel, karena dasarnya marah, karena dasarnya emosi. Akhirnya dilampiaskan dengan itu. Ternyata kita juga susah ya untuk bisa berlaku tidak membalas. Kecenderungan ingin membalas itu menjadi kedagingan kita. Bukan hanya orang-orang yang di luar Kristen, bahkan orang-orang Kristen, bahkan saya secara pribadi juga punya kecenderungan yang sama. Kita itu susah untuk tidak membalas. Seringkali kita maunya membalas. Tapi kita mau sama-sama belajar pada hari ini. Apa yang diteladankan, apa yang dinyatakan melalui firman Tuhan pada hari ini, pada pagi ini. Kita mau sama-sama melihat dulu latar belakang dari bacaan kita. Jadi bacaan kita dari Injil Lukas 6 ayat 27 sampai ayat yang ke-38 ini masih menjadi bagian atau rangkaian dari Lukas pasal 6 tentang ucapan bahagia, ya. Jadi ini menjadi bagian pengajaran Yesus kepada murid-muridnya. Kalau kita membaca Injil sinoptiknya, ini menjadi bagian dari sama kayak Injil Matius 5 gitu ya, ucapan bahagia, khotbah di bukit ya, yang Yesus sampaikan kepada para muridnya. Kalau kita melihat pada zaman itu, pada masa itu, Yesus sedang memberikan pelajaran, memberikan penguatan, menyatakan kepada para murid bahwa ketika nanti para murid akan memikul tanggung jawab menyebarkan Injil Kerajaan Allah, mereka itu akan memikul tanggung jawab yang berat. Nggak gampang, nggak mudah. Karena apa? Karena mereka harus mempersiapkan diri, ada banyak orang yang akan memusuhi mereka.
Ada banyak orang yang akan berlaku tidak baik kepada mereka. Akan banyak orang yang berlaku kasar, menyakiti. Itu akan dialami oleh para murid. Maka Yesus memperlengkapi mereka supaya mereka mengasihi orang-orang yang berlaku tidak baik kepada mereka. Bahkan kalau kita melihat latar belakang kita, orang-orang Kristen, kata Kristen itu artinya kan Kristus-Kristus kecil, ya. Ini sebuah ejekan yang diberikan kepada orang-orang Kristen pada zaman itu, pada masa itu. Kenapa? Karena ungkapan Kristen itu ejekan, Kristus-Kristus kecil. Ejekan karena orang-orang pada zaman itu, orang Kristen pada zaman itu mempraktikkan gaya hidup yang berbeda dengan orang-orang lain pada zamannya. Jadi ini ejekan karena kok beda sih dengan kita gitu ya. Dan memang kenyataannya Yesus itu memberikan pengajaran yang radikal kepada pengikutnya. Gimana nggak radikal? Ajaran tentang mengasihi musuh itu ajaran yang berbeda dengan prinsip-prinsip pada masa itu. Di zaman itu, kalau kita melihat, bahkan di dalam perjanjian lama, kita akan melihat prinsip keadilan. Boleh kita buka di dalam Imamat 24, ayat 20. Coba kita buka bersama-sama. Imamat 24, ayat 20, saya bacakan. Mulai dari 19 deh. Apabila seorang membuat orang sesamanya bercacat, maka seperti yang telah dilakukannya, begitulah harus dilakukan kepadanya. Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Seperti dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus dibuat kepadanya. Jadi kalau kita baca, bahkan ini salah satu ayat aja yang dicuplik ya. Tapi kalau kita melihat di perjanjian lama, ada banyak ayat yang sering gitu ya dipakai untuk menegaskan prinsip keadilan. Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Artinya kalau kita mau berlaku adil, ya kalau orang menyakiti kita, kita boleh menyakiti seperti yang orang itu lakukan. Yang nggak boleh adalah melakukan yang lebih. Misalnya mata ganti seluruh tubuh, nah itu nggak boleh, gitu ya. Prinsip keadilan pada zaman itu mata ganti mata. Tapi Yesus mengajarkan sesuatu yang lain, yang radikal, yang berbeda dari pandangan dan pegangan orang-orang Yahudi pada zaman itu. Tetapi kepada kamu, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Aduh, ini susah banget ya. Gimana bisa kita berbuat baik kepada orang yang membenci kita? Orang yang menyakiti kita. Bahkan ayat 28, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Tuhan, ini kayaknya susah sekali. Ini bukan sebuah hal yang mudah untuk dilakukan. Gimana bisa Tuhan? Gimana bisa? Tapi Yesus mengajarkan sesuatu yang lain. Kalau kita percaya, kalau kita ikut, kita follow, kita mengikut Tuhan, maka Yesus memberikan teladan ini. Yesus sudah terlebih dahulu menyatakan bahwa Tuhan yang kita percaya, Allah yang kita percaya, Dia itu sudah memberikan kepada kita yang lebih. Ya. Nanti melalui kehidupan Yesus, Yesus menyatakan bahwa melalui pengorbanannya, Ia memberi teladan buat kita. Kasih yang tanpa batas. Kasih yang mau memberi diri. Kasih yang mau mengampuni. Yesus memberi diri. Ia mau menebus setiap kita. Bahkan di atas kayu salib, Yesus berdoa kan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kasihnya itu melampaui. Padahal kita, seperti orang-orang pada zaman itu yang menyalibkan Yesus, yang nggak
tahu apa yang kita perbuat. Berapa banyak sikap kita, pikiran kita, perkataan kita yang melukai. Bukan melukai sesama ya, tapi melukai Tuhan. Ketika kita melukai sesama, ya kita melukai Tuhan juga. Karena kita melukai ciptaannya. Betapa banyak, coba aja kita lihat dalam hidup kita, dalam sehari aja, pasti ada kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kasih Tuhan itu melampaui. Allah sudah memberikan teladan, bahkan Allah dari awal ketika memberi anaknya, itu sudah memberi teladan, kasih yang tanpa batas. Kasih yang mau mengorbankan dirinya. Dan ini menjadi panggilan hidup kita sebagai orang-orang Kristen. Ketika kita melihat ada kasih yang luar biasa yang Allah sudah nyatakan, Yesus sudah berikan buat kita, maka ini panggilan buat kita untuk kita meneladani kasih itu. Supaya kita juga bisa berlaku mengasihi orang-orang yang melukai kita. Kita saja yang melukai Yesus dikasihi luar biasa, bahkan ditebus. Masa kita hanya mau menerima tanpa kita juga mau memberi kasih itu? Masa kita hanya mau menerima bahwa Yesus mengampuni kita tanpa kita juga mau memberi maaf dan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kita? Egois sekali kita kalau kita hanya mau menerima tanpa mau memberi dan memberlakukan seperti yang Yesus nyatakan buat kita. Hendaklah kamu murah hati, ya, kemurahan hati Tuhan, kemurahan hati Allah, itu yang mau juga kita nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi kita mau diajak, ini menjadi panggilan kita untuk juga sama meneladani seperti apa yang telah Yesus nyatakan kepada kita. Ia sudah memberi teladan, ia mengampuni kita, menebus kita. Masa kita tidak bisa mengampuni orang yang menyakiti kita? Betul bahwa itu tidak mudah, iya. Tapi bukan berarti tidak bisa. Betul itu butuh upaya, tapi bukan berarti kita tidak mampu. Ketika kita melihat tindakan kasih Allah yang melampaui apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan, kasih Allah itu adalah kasih yang aktif. Kasih Allah itu bukan kasih yang pasif. Kasih Allah itu bukan kasih yang kalau saya melakukan ini, maka ya bukan kasih yang butuh timbal balik. Itu kasih yang kita terima. Bukan kasih yang responsif. Kalau kita ini, maka Allah itu. Enggak. Kasih Allah itu adalah kasih yang tanpa batas. Maka kita juga dipanggil untuk bisa memberlakukannya di dalam kehidupan kita. Kasih Allah yang radikal itu juga perlu kita upayakan. Kita mau meneladani Allah yang sudah mengasihi kita, kita juga mau mengasihi dan tidak membalas. Kita mau memberikan pengampunan. Bapak Ibu, apa sih bedanya Laut Mati dan juga Sungai Yordan? Laut Mati itu kenapa disebut mati? Karena Laut Mati itu tidak mengalirkan airnya. Jadi air yang datang masuk ke Laut Mati akan tetap diam di situ. Dia nggak mengalirkan airnya. Maka tidak ada satu organisme pun yang mampu hidup di Laut Mati. Karena dia tidak mengalirkan kembali apa yang dia terima. Tapi kalau kita lihat Sungai Yordan, di Sungai Yordan dan mungkin sungai-sungai yang lain, air yang mengalir itu tidak berhenti sampai di situ, tapi akan terus berjalan ke tempat yang lain, ke daratan yang lebih rendah.
Maka kalau kita mengalirkan kasih yang sudah kita terima, pengampunan yang telah kita alami, kita juga memberikan, mengalirkan, menyatakan pengampunan. Maka seperti sungai Yordan, sungai Albana, ada banyak organisme yang bisa hidup. Ada banyak kehidupan yang bisa ditopang melalui sungai itu. Ada banyak kehidupan yang terberkati. Begitu juga dengan hidup kita. Bagaimana hati kita? Apakah hati kita itu laksana sungai yang terus mengalirkan apa yang telah kita terima dari Allah? Kalau kita mengalirkan, memberikan, melepaskan apa yang kita terima, bukan hanya buat diri kita, maka akan ada banyak kebaikan-kebaikan dan kehidupan yang terberkati melalui hidup kita. Dan kalau kita lihat di ayat 37 dan 38, penghakiman, penghukuman itu bukan menjadi hak kita. Ayat 38, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang digoncangkan, dipadatkan. Artinya sebenarnya kalau kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, menyatakan kembali Tuhan, pembalasan itu bukan hakku, hak Tuhan. Kita melakukan apa yang menjadi teladan Tuhan. Yang diberikan kepada kita itu akan di luar bayangan kita. Dan itu akan kita rasakan dalam hidup kita. Kalau kita saat ini merasa saya pernah terluka, ada banyak orang-orang atau mungkin orang terdekat kita yang menyakiti kita, itu rasanya lebih sakit dibanding orang yang kayaknya jauh. Kalau kita merasakan itu, aduh kayaknya orang terdekat saya nih yang menyakiti saya. Aduh, kayaknya saya sakit hati banget sama orang itu. Karena orang itu mau fitnah saya. Atau ada banyak rasa-rasa sakit yang saat ini kita rasakan. Mari Bapak Ibu, lembutkan hati kita. Ingat bahwa kasih pengampunan Tuhan itu diberikan buat kita. Yang tidak layak, kita yang seharusnya tidak menerima itu. Tapi itu diberikan. Maka kita juga mau belajar untuk memberikan pengampunan. Kenapa? Karena memaafkan itu adalah bagian dari menyembuhkan. Bukan cuma menyembuhkan diri kita, tapi juga menyembuhkan sesama. Jadi kalau kita memaafkan, kalau kita mengampuni, yang untung itu bukan orang lain. Yang untung itu kita. Karena kita yang sembuh. Dan kalau kita bisa memaafkan, cara membalas musuh dengan kita memaafkan, maka kita yang untung. Karena kita yang sembuh. Dan tanpa sadar, seperti di ayat 38, kita akan menerima banyak hal baik yang di luar pemikiran kita. Biarlah ini mengingatkan kita dan juga kekuatan daripada Tuhan, kasih daripada Tuhan, itu yang akan memampukan kita untuk bisa mengampuni sesama kita. Bukan dengan kehebatan kita, tapi dengan tuntunan dan kekuatan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Saat hening buat setiap kita. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, pada kesempatan pagi ini, kami bersama-sama menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam kondisi sakit maupun dalam proses pemulihan. Kami berdoa bagi Bapak Girsang, Adik Andreas, Bapak Tigor, Bapak Jesse Ringgo-Ringgo, Ibu Wasti, Bapak Anggiat, Bapak Christian, Ibu Asi, Bapak Franz, Ibu Simanjuntak, Saudara Marcel, Ibu Esiahaan, Ibu Poppy, Oma Erika, Ibu Koni, Bapak Willem, Ibu Eva, Bapak Timotius, Ibu Ivon, Saudara Christopher, Bapak Pendeta Setio, Ibu Riri, Saudara Santo, Ibu Noni, Saudari Febiola, Saudari Meta, Ibu Subur, Bapak Derek, Bapak Agus, Bapak Andi, Ibu Risma, Saudara Galih, dan juga mungkin saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebut satu persatu, yang saat ini sedang sakit maupun dalam proses pemulihan. Allah yang kiranya merengkuh mereka, memulihkan mereka. Percaya Tuhan, Engkau terus ada bersama-sama dengan mereka dan memberikan kekuatan serta pemulihan buat saudara-saudara kami. Biar mereka dapat kembali sehat, kembali melakukan segala aktivitas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik mungkin. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, bagi gereja kami, GKI Pulau Mas. Tuhan berkati di dalam setiap program, Tuhan berkati di dalam segala kegiatan yang dilakukan, baik kegiatan GKI Pulau Mas maupun di bakal jemaat harapan kita. Biarlah segala sesuatu yang kami kerjakan dan kami lakukan, itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang bersyukur karena berulang tahun. Terima kasih atas pertambahan usia yang Tuhan nyatakan dan berikan. Biarlah pertambahan usia boleh semakin mengingatkan kami semua akan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam dan melalui hidup kami. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi proses belajar mengajar yang dilakukan oleh anak-anak kami. Bukan hal yang mudah untuk belajar dan menyesuaikan diri dalam proses online. Tapi kami percaya Tuhan terus akan memimpin dan membimbing anak-anak kami. Kami juga mau berdoa bagi setiap keluarga yang mungkin berduka karena kehilangan anggota keluarga terkasih. Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang beserta dan memampukan keluarga untuk boleh kembali menghayati bahwa ini adalah perpisahan yang sementara. Suatu saat nanti kami akan kembali dipertemukan dalam kemuliaan kekal bersama-sama dengan Engkau. Biarlah kami semua juga boleh menjadi sahabat dalam duka, yang memberi dukungan dan topangan kepada keluarga-keluarga yang berduka. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemerintah yang memutuskan, yang mengatur segala sesuatu, agar mereka dapat mengatur dan memutuskan peraturan dengan sebaik mungkin untuk kepentingan rakyat banyak. Kami mau menyerahkan Tuhan seluruh doa-doa kami, semua harapan-harapan kami. Kami serahkan, kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, pada saat ini kita akan memberikan pengucapan syukur melalui persembahan yang didasari dari Roma 12 ayat 1 yang berbunyi, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku nasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer pada rekening jemaat yang ada di Mata, baik di GKI Pulamos maupun di Jemaah Harapan Kita. Mari kita bersama bernyanyi dari NKB 133, Syukur Padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita membawa persembahan yang merupakan ungkapan syukur kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala berkat karunia yang melimpah dalam kehidupan kami. Pada saat ini, Bapa, kami telah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, Bapa. Terimalah dan berkatilah agar dapat dipakai untuk pekerjaan dan pelayanan di gerejamu ini. Dan berilah hati kami yang murah hati, agar kami dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi dari PKJ 275, Perintah Baru. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara
Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah Terpujilah Tuhan. dan selamanya. Saat ini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saat teduh bagi kita, Tuhan Yesus memberkati.